sampai 1 bulan lagi pilkada serentak di Kabupaten Bekasi akan digelar. Ahmad Dhani yang mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Bekasi pun nampak makin gencar berkampanye, seperti yang dilakukannya pada hari Minggu 22 Januari kemarin. Bersama Mulan Jamila istrinya, Dhani memulai hari dengan datang ke gelanggang olahraga Tambun Selatan untuk menyaksikan deklarasi Komunitas Pekerja Bekasi atau Kompersi bagi dirinya bersama Sa'dudin pasangannya. Selanjutnya Dhani menyapa warga desa Sumberjaya yang tengah beraktivitas di pasar. Kegiatan ini Dhani lakukan bersama Mulan serta 2 anak lelakinya, El Jalaluddin Rumi atau El, serta Abdul Qadir Jailani atau Dul. Sambutan warga menjadi tanda bahwa popularitas keluarga ini memang benar-benar luar biasa. Hari ini kita dari pagi, dari jam 8 pagi sampai jam 6 malam ini bertemu warga, terus ya itu memang tugas dari paslon untuk menyapa masyarakat, bersalaman. Banyak mendengar aspirasi juga Pak. Ya banyak beberapa aspirasi yang memang bisa terlihat dengan kasat mata ya. Soal popularitas, Ahmad Dhani nampaknya paham bahwa masyarakat sudah sangat mengenal ia dan keluarganya. Jadi tak heran jika faktor itu pula lah yang berusaha ia manfaatkan semaksimal mungkin. Bahkan untuk kepentingan kampanye Pilkada Bekasi, Dhani berinisiatif mengajak 3 anak laki-lakinya untuk mendulang suara warga Bekasi. Menurut saya penting banget untuk aktif dalam kegiatan ayahnya. Kalau dulu kan anak-anak waktu masih kecil kan juga nggak tahu apa-apa. Aktif dalam kegiatan ayahnya bermusik waktu itu. Hari ini pun juga seperti itu. Hari ini saya mencoba untuk menghadirkan anak-anak dalam setiap aktivitas saya. Terutama yang sekarang ini menurut saya penting banget dalam 30 hari ke depan ini, yaitu aktivitas dalam kampanye. Inisiatif Dhani mengajak istri serta anak-anaknya dalam setiap kegiatan kampanye tentu tak dapat disalahkan, karena tidak ada aturan yang melarang seseorang memanfaatkan popularitasnya. Lagi pula Al, El dan Dul juga tidak keberatan ketika ayah mereka meminta ketiganya terlibat dalam kegiatan kampanyenya. Mereka bahkan melihat hal ini sebagai suatu kewajaran, karena dalam keluarga memang layak harus saling tolong-menolong. Kita namanya juga keluarga, kita harus saling support kan. Kakak Al DJ kita support, kakak Al ngapain kita support, ayah ngapain kita support, Dul ngapain kita support. Karena kita keluarga jadi kita saling support. Ya pastinya kasih support terus ikut terjun juga turun bareng sama Mas Dhani dan keluarga. Ya pastinya seneng lah ngelihat tanggapan warga yang positif. Popularitas Dhani dan keluarganya memang menjadi keuntungan tersendiri bagi pasangan ini dalam Pilkada Kabupaten Bekasi nanti. Popularitas itu juga menjadi suatu paket yang menguntungkan karena warga Bekasi akan mudah mengenalinya. Jadi tidaklah mengherankan jika Dhani akan memanfaatkan faktor popularitas keluarganya itu secara optimal. Ya sebenarnya pasangan yang paling diminati masyarakat ya pasangan nomor 2 ya. Tapi kan nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasil pilkadanya. Tak ada yang salah dengan langkah Dhani dalam berkampanye di Pilkada Bekasi. Namun jika diperhatikan, ada banyak perubahan dalam gaya busana Dhani bersama keluarga. Jika semasa awal kampanye Dhani lebih banyak mengenakan kaos oblong, kini ia sudah lebih sering mengenakan kemeja. Bahkan tak jarang pula ia mengenakan gamis untuk menarik simpati warga. Begitu pula dengan Mulan. Kini Mulan Jamila lebih banyak mengenakan kerudung atau hijab saat mendampingi sang suami berkampanye. Setali 3 uang dengan mereka, Dul pun kini sering mengenakan kopiah hitam saat berkampanye untuk sang ayah di Kabupaten Bekasi. Pasangan Sutan Simatupang dan Febri Ki bisa dibilang sebagai pasangan yang super sibuk. Bayangkan saja, keduanya kini sama-sama terlibat dalam sinetron stripping. Febri bermain dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan, sedangkan Sutan bermain dalam sinetron baru RCTI Dunia Terbalik. Meski sama-sama sibuk, namun keduanya masih bisa menyempatkan waktu untuk menggelar pesta ulang tahun kedua untuk putra mereka, Jonathan. Pesta digelar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, dan Febri turun tangan sendiri untuk mempersiapkan dekorasi bagi ulang tahun putranya.
Saya kita udah selesai nih persiapannya. Sekarang aku udah ganti baju, tinggal siap-siap menyambut tamu. Kebetulan ayahnya juga belum datang karena masih syuting, tapi udah on the way, tadi syuting dulu. Nggak boleh cuti, nggak boleh libur, soalnya kejar tayang. Pesta belum dimulai sebelum Sultan datang. Harus dimaklumi kalau Sultan tiba terlambat karena ia harus mencuri waktu di sela waktu istirahat syuting sinetron Dunia Terbalik. Begitu tiba, ia langsung menyapa para tamu. Tamu pertama yang disapa Sultan adalah Fahmi Bo, yang berperan sebagai suami Febri Ki di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Sebenarnya dia ini kalau misalnya di sinetron itu sangat gue benci. Karena kenapa? Dia di sinetron menjadi suaminya istri saya. Ini dia suaminya istri saya di TOP. Ini selingkuhan saya. Mama. Papa. Mesra kan? Mesra banget. Papa my love. Mama my love, ulang tahun ya Jonathan. Iya, Jonathan ulang tahun Papa. Selamat ulang tahun ya Jonathan. Pesta ulang tahun kedua Jonathan berlangsung dengan meriah. Febri dan Sultan puas karena semua berjalan dengan lancar. Febri mengaku persiapan pesta ulang tahun putranya itu sudah dimulai sejak bulan Desember tahun lalu. Waktu persiapan memang cukup panjang karena semua pernak-pernik dikerjakan sendiri oleh Febri. Persiapan Desember. Desember karena aku bikin semuanya sendiri. Dari mulai backdrop, semuanya pokoknya sampai yang kecil-kecil pernak-perniknya aku bikin sendiri, taplak meja aku bikin sendiri. Sultan dan Febri merasa bersyukur karena masih sempat merayakan ulang tahun buah hati mereka meski sama-sama disibukkan dengan syuting sinetron stripping. Suami istri membintangi sinetron kejar tayang tentu saja bukanlah kesempatan yang bisa datang setiap waktu. Namun imbasnya Sultan dan Febri jadi sulit untuk bertemu anak mereka. Sampai-sampai Febri kerap membawa Jonathan ke lokasi syuting karena tak mau kehilangan lebih banyak waktu untuk bertemu dengannya. Syuting dapat stripping kan berkat ya, bersyukur banget karena emang orang tua kan cari duit buat anaknya, buat masa depan anak. Cara ngebagi waktunya ya pinter-pinternya kita aja, kayak aku libur kan, dapat libur, aku ke lokasi suami gitu, bawa anak, paling gitu aja. Soalnya dia jarang ketemu anaknya, pagi-pagi anaknya belum bangun, pulang tuh malam di atas jam 12, anaknya udah tidur. Sebenarnya ya itu lah, ngilangin kangennya kita kan dengan Jonathan datang ke lokasi. Tapi memang kadang-kadang ada repotnya juga karena semuanya diacak-acak sama dia sampai akhirnya nunggu tiknya itu nungguin dia pulang dulu baru bisa tik. Diusir baru ya dia bisa syuting. Pada usia 2 tahun, Jonathan memang belum mengerti kenapa ulang tahunnya dipestakan secara meriah. Namun, Febri dan Sultan yakin kalau Jonathan pasti bisa menangkap pesan yang ingin disampaikan kedua orang tuanya lewat pesta ulang tahun tersebut, yaitu betapa Jonathan sangat berharga bagi mereka. Usai pesta ulang tahun, Sultan harus bergegas kembali ke lokasi syuting sitkom Dunia Terbalik, tentu dengan perasaan yang sangat bahagia. Pengen aja buat kenang-kenangan buat dia gitu. Kalau dia tuh sangat berarti buat orang tuanya, jadi kita spesialkan buat dia. Sekalian memperkenalkan kepada teman-teman syuting kita, teman-teman artis kita, terus sama saudara-saudara juga karena ada juga yang selama 2 tahun ini kan belum pernah ngeliat Jonathan.